Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Berita misteri kali ini akan mengungkap nama tempat lokalisasi di Semarang, yaitu Sunan Kuning. Meskipun lokalisasi ini sudah ditutup sejak tahun 2019, tetapi saya tertarik untuk mengulas mengapa nama lokalisasi ini diberi nama Sunan Kuning. Lokalisasi ini resmi ditutup oleh pemerintah Kota Semarang pada 18 Oktober tahun 2019. Namun, lokasi yang berdiri sejak tahun 1966 ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Yang saya maksudkan di sini adalah soal pemberian nama Sunan Kuning. Mengingat Sunan Kuning adalah cucu dari Amangkurat III di Mataram. Ia tokoh penting dalam geger pecinan di masa persekutuan Tionghoa Jawa memberontak melawan VOC, yaitu kongsi dagang milik pemerintah Belanda. Ia pun, maksudnya Sunan Kuning, diangkat menjadi Sunan Kartosuro bergelar Sunan Amangkurat V Senopati ing Ngalogo Ngabdul Rahman Sayyidin Panotogomo pada 6 April tahun 1742. Mengapa tokoh penting dan pejuang itu namanya dipakai untuk sebuah nama lokalisasi puluhan tahun silam? Sungguh kurang ajar mereka yang menyebut Sunan Kuning sebagai lokalisasi. Agar mendapat penjelasan yang rinci mengenai penyebutan Sunan Kuning untuk lokalisasi ini, tonton tayangan tersebut sampai akhir. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum saya mengungkap misteri di balik nama Sunan Kuning, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera aja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya juga selalu mendoakan kepada teman-teman agar sehat, bahagia, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sunan Kuning atau Amangkurat V memiliki nama asli Raden Mas Garendi. Lahir di Kartosuro pada tahun 1726. Sebagai informasi ya, Kartosuro itu berlokasi di dekat Surakarta, di dekat Solo. Jaraknya sekitar 20-an kilometer. Secara administratif masuk ke Kabupaten Karanganyar. Raden Mas Garendi ini merupakan putra bungsu dari Pangeran Teposono atau cucu dari Amangkurat III. Semasa kecilnya, Raden Mas Garendi melihat pertikaian politik karena ayahnya, Pangeran Teposono, terbunuh. Setelah kematian ayahnya, Raden Mas Garendi dibawa lari meninggalkan Kartosuro oleh pamannya yang bernama Wiromenggolo. Raden Mas Garendi kemudian dibawa ke Grobogan melewati Gunung Kemukus. Sampai di Grobogan, rombongan pelarian dari Kartosuro ini kemudian bertemu dengan keluarga Tionghoa, Tan Heti. Keluarga Tionghoa tersebut kemudian memungut Raden Mas Garendi sebagai anak angkat dari Tan Heti.
Setelah dewasa, Raden Mas Garendi kemudian terlibat dalam pemberontakan terhadap Pakubuwono II. Ia memberontak Pakubuwono II karena Pakubuwono II yang sebelumnya melawan VOC kini berbalik mendukung VOC. Hal itu juga membuat kecewa pasukan atau Laskar Tionghoa yang sebelumnya membantu Kartosuro melawan VOC di Semarang. Laskar Tionghoa yang dipimpin oleh Singseh atau Tan Sin Ko mendapatkan kekuatan tambahan dari Kapiten Sepanjang atau Sau Panjang dari Batavia. Sementara itu, di Grobogan, Raden Mas Garendi menghimpun kekuatan dari kalangan Jawa dan Tionghoa. Hasilnya, Raden Mas Garendi menghimpun 3 brigade Jawa dan juga 3 brigade Tionghoa. Ia juga mendapat dukungan dari Patih Natakusuma, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo, Tumenggung Martapura, dan Tumenggung Mangun Uneng. Pada 30 Juni tahun 1742, pasukan gabungan Raden Mas Garendi berhasil menguasai benteng Keraton Kartosuro. Namun, sebelum menguasai Kartosuro, pada bulan April tahun 1742 diadakan pembahasan siapa yang akan menggantikan Pakubuwono II. Dari pertemuan itu disepakati jika Raden Mas Garendi sebagai calon pengganti Pakubuwono II. Hal itu didasarkan karena ia merupakan cucu dari Amangkurat III. Setelah berhasil menguasai Kartosuro pada 30 Juni tahun 1742, sehari kemudian, tepatnya pada 1 Juli tahun 1742, Raden Mas Garendi diangkat menjadi penguasa Kartosuro dengan gelar Sunan Amangkurat V. Sementara itu, Pakubuwono II dan keluarganya dievakuasi oleh Kapten Van Hoverdorp, pemimpin tentara kolonial VOC, ke Magetan melalui Gunung Lawu. Amangkurat V dijuluki Sunan Kuning karena banyak pasukannya yang berasal dari etnis Tionghoa yang berkulit kuning. Sunan adalah kependekan dari Susuhunan, gelar pemimpin Mataram. Sedangkan kuning sendiri berasal dari kata Chunling yang berarti bangsawan tertinggi. Karena lidah orang Jawa sulit mengatakan Chunling, maka disebutlah kuning. Tapi versi lain mengatakan Sun An Ing atau Sunan Kuning adalah pendakwah asal Cina yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-17. Sun An Ing kemudian diangkat menjadi pengawal Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said. Oleh karena orang Jawa sulit mengatakan Sun An Ing, maka jadilah orang-orang Jawa menyebut menjadi Sunan Kuning. Mayoritas pendapat yang dikutip oleh buku-buku sejarah mengatakan kalau Sunan Kuning adalah Raden Mas Garendi. Kanjeng Raden Mas Haryo Dorojati Gondodiprojo dalam bukunya Geger Pacinan 1740-1743 Persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC menegaskan kalau Sunan Kuning bukanlah orang Cina, bukan pula seorang pendakwah Islam. Dia adalah Jawa Ningrat. Nama kecilnya Raden Mas Garendi.
Kita sepakati saja Sunan Kuning adalah Raden Mas Gerandi. Nah, setelah diangkat menjadi penguasa Kartosuro pada 1 Juli tahun 1742, ia mengangkat komandan perlawanan seperti Mangun Oneng sebagai patih dan Raden Suryo Kusumo atau Pangeran Prangwedono sebagai panglima perang. Sunan Kuning pun merencanakan untuk menggempur pasukan VOC di Semarang. Ia menyiapkan 1.200 prajurit gabungan Tionghoa Jawa dipimpin Raden Mas Said atau Mangkunegara I dan Singseh atau Tan Sinko menuju Welahan. Di Welahan, mereka bertempur melawan pasukan VOC pimpinan Kapten Gerrit Mom. VOC yang menyerang dari berbagai sudut berhasil memukul mundur pasukan gabungan Tionghoa Jawa. Setelahnya, berbagai kekalahan demi kekalahan dialami oleh pasukan gabungan Tionghoa Jawa. Beberapa pemimpin terbunuh seperti Tan Wikye di Pulau Mandalika lepas pantai Jepara, dan Singseh tertangkap di Lasem dan kemudian dieksekusi mati di sana. Pada November tahun 1742, keadaan semakin tidak berpihak kepada Sunan Kuning. Kartosuro diserang dari 3 penjuru. Cakraningrat IV dari arah Bengawan Solo, Pakubuwono II dari arah Ngawi, pasukan VOC dari arah Ungaran dan Solotigo. Sunan Kuning pun meninggalkan Kartosuro dan mengungsi ke arah selatan bersama pasukan Tionghoa. Walaupun Kartosuro telah jatuh, perlawanan terus berlangsung di berbagai tempat di wilayah Jawa. Akhir dari perjalanan Sunan Kuning terjadi pada September tahun 1743. Saat itu ia terdesak di sekitar Surabaya bagian selatan. Sunan Kuning terpisah dari pengawalnya, yaitu Kapiten Sepanjang. Sunan Kuning pun akhirnya menyerahkan diri ke loji VOC di Surabaya di bawah pimpinan Rainer de Klerk. Setelah Sunan Kuning menyerahkan diri, beberapa pemberontak mengikuti langkahnya dengan menyerahkan diri ke loji VOC tersebut. Ia sempat ditahan selama beberapa hari di Surabaya, kemudian bersama pengikutnya dibawa ke Semarang, lalu dipindah lagi ke Batavia atau Jakarta, hingga akhirnya Sunan Kuning diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Kalau sebagian besar penelitian ilmiah mengatakan Sunan Kuning meninggal di Sri Lanka, lalu bagaimana dengan makam Sunan Kuning yang ada di Semarang? Makam itu terletak di Jalan Taman Sri Kuncoro, Taman Sri Kuncoro, RT 3 RW 2 Kalibanteng, Semarang Barat. Jaraknya sekitar 100 meter dari eks lokalisasi Sunan Kuning. Dalam bukunya, Dorojati menyatakan sebenarnya tidak ada nisan yang menunjukkan bahwa jenazah Sunan Kuning dimakamkan di tempat tersebut. Menurut buku Babat Pecinan karya Dorojati tadi, anak buah Sunan Kuning yang tertangkap telah dihukum mati di Semarang. Kemungkinan besar mereka yang dikubur di makam Sunan Kuning adalah prajurit
Sunan Kuning, bukan Sunan Kuning sendiri. Makam tersebut terletak di balik tembok berwarna merah dengan arsitektur khas negeri Cina. Lokasi makam berada di bawah pohon yang rindang, dikelilingi kuburan warga Argopuro. Di lokasi ini ada 3 bangunan makam dengan gaya khas Cina perpaduan rumah Jawa. Selain makam Sunan Kuning, di sekitarnya ada makam Sunan Ambarawa dan Sunan Kali. Aksesoris serba Cina juga terpasang. Ada lampion tulisan Cina, juga dupa di depan pintu masuk 3 bangunan makam tersebut. Sekarang kita bahas mengenai lokalisasi Sunan Kuning. Pada tahun 1962, pemerintah Kota Semarang menetapkan komplek lokalisasi di sebelah makam Sunan Kuning. Komplek lokalisasi itu untuk menampung para wanita pekerja seks yang sering mangkal di Stasiun Tawang, Bugangan Raya, Sebandaran, Jembatan Berok, Jalan Stadion, Banjir Kanal Barat, Simpang 5, hingga Karang Kembang. Dulu saat pembentukan lokalisasi itu di Argorejo itu hanya terdapat 2 rumah. Sebelum mendapat legalitas, nama lokalisasi ini adalah Sri Kuncoro. Namun, nama ini ditolak oleh masyarakat sehingga berganti menjadi nama lokalisasi Sunan Kuning. Nama ini kembali ditolak oleh masyarakat karena Sunan Kuning adalah tokoh dan pejuang melawan Belanda. Akhirnya, pada 15 Agustus tahun 1966, Wali Kota Semarang saat itu, Hadi Subeno, meresmikan lokalisasi dengan nama Resosialisasi Argopuro atau disingkat Resos Argopuro. Pembentukan lokalisasi di Semarang bagian barat ini, tepatnya di Kelurahan Kalibanteng Kulon, diperkuat dengan SK Wali Kota Semarang nomor 21/17/17/66. Namun, nama Resos Argopuro tidak populer di telinga masyarakat Semarang. Mereka lebih senang menyebutnya dengan SK atau Sunan Kuning, sehingga nama yang populer di masyarakat adalah lokalisasi Sunan Kuning. Setelah mengalami pasang surut, pada Jumat 18 Oktober tahun 2019, lokalisasi Sunan Kuning resmi ditutup oleh pemerintah Kota Semarang. Setelah penutupan itu, Sunan Kuning awalnya akan dikembangkan sebagai kawasan wisata sejarah dan religi. Namun, dalam kenyataannya, Sunan Kuning dijadikan tempat hiburan malam karaoke. Ada sekitar 175 rumah karaoke dengan 400-an tenaga kerja, termasuk para pemandu lagu. Para pemandu lagu yang menghuni Argorejo ini umumnya berasal dari Wonosobo, Purwodadi, dan Jepara. Tapi banyak pula yang berasal dari Tasikmalaya, Bandung, dan kota-kota lainnya. Mulai Maret tahun 2022, pemerintah Kecamatan Semarang Barat menyulap eks lokalisasi Sunan Kuning menjadi
Kampung Kuliner Kalibanteng Kulon dengan mengadakan Pasar Rakyat New SK yang melibatkan 60 UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya rumah karaoke dan kampung kuliner ini, pemerintah ingin mengubah pandangan negatif terhadap Sunan Kuning yang semula sebagai kawasan esek-esek menjadi tempat hiburan dan wisata keluarga yang menyenangkan. Melihat sejarahnya, nama lokalisasi Sunan Kuning bukan dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat sendiri. Mereka hanya mencari nama yang mudah diingat. Karena Argorejo sendiri berada di dekat makam Sunan Kuning, maka disebut saja lokalisasi Sunan Kuning. Kini, eks lokalisasi Sunan Kuning menjadi pusat rumah karaoke dan kampung kuliner. Semoga image Sunan Kuning bukan lagi ke soal pelacuran, karena sejatinya Sunan Kuning adalah pejuang yang gigih melawan VOC, sampai akhirnya harus disingkirkan ke Sri Lanka dan meninggal dunia di sana. Apakah di antara teman-teman ada yang memiliki cerita mengenai Sunan Kuning, baik saat masih menjadi lokalisasi maupun setelah menjadi tempat wisata? Jika iya dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi ke email misteri.verhal@gmail.com atau bisa menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom komentar. Untuk teman-teman yang malas ribet, tulis saja komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan berita misteri dan cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.